bunuh orang, saya maling. Bawa saya. Aksi sekelompok debt collector atau penagih utang di kawasan Gading Serpong, Tangerang, Banten ini terbilang nekat. Lu masih bisa dengan cara lu punya seragam. Apa itu? Dasar, saya tidak buat ribu, saya tidak bunuh orang, saya tidak pencuri. Lalu mau masuk polsek, dasar. Kawanan debt collector ini membentak polisi dengan melontarkan kata-kata kasar. Adu mulut terjadi saat kawanan debt collector hendak menarik kendaraan debiturnya yang tak bisa bayar cicilan. Namun dihalangi petugas kepolisian. Ya kamu ntar jelasin angsuran di mana itu di polsek. Itu bukan urusan kepolisian. Bukan polisi kan masuk ke ranah situ. Kok kamu bukan ranah Ya, polisi? pihak kepolisian tanggung jawabnya apa di sini? Karena dianggap mengganggu masyarakat dan melawan petugas, polisi akhirnya mengamankan kawanan debt collector ke Mapolsek Kelapa II, Tangerang. Sebenarnya bukan membangkang ya, ada sedikit mereka tidak senang atas kehadiran kita ya, karena kita melakukan tindakan kepolisian ya dengan tegas. Ada sedikit mereka menolak lah kehadiran kita, tetapi kita tetap berprinsip bahwa ini adalah tugas kepolisian ya. Langkah kita apapun bentuk premanisme pasti akan kita tindak lanjuti. Polisi akan terus menindak tegas para debt collector yang melakukan penarikan kendaraan secara paksa, terlebih dengan cara kekerasan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Kita dari BFI, ini plat A, ini 1113, bukan plat F, ini plat A. Maaf Pak, Bapak mau cari ini siapa? Aksi pengadangan dilakukan 4 pria penagih hutang terhadap seorang pengendara wanita di kawasan Jalan Juanda, Depok. Salah satu pelaku mengaku dari sebuah leasing dan mengatakan jika mobil korban sudah menunggak selama 8 bulan. Pelaku pun memaksa korban untuk turun dari mobil dan menyerahkannya dengan terus mengancam. Namun permintaan para pelaku ditolak korban lantaran kendaraan miliknya sudah lunas dan tidak ada lagi tunggakan. Namun hal tersebut membuat para pelaku semakin emosi hingga terus melakukan pengancaman. Video aksi intimidasi korban pun ini viral. Aksi pengadangan kendaraan oleh debt collector dengan alasan penunggakan pembayaran juga terjadi di kawasan Kampung Curug, Cibinong, Bogor. Para pelaku dengan arogan berusaha merampas kendaraan korban dan melakukan pengancaman hingga intimidasi. Perdebatan pun tak terelakkan hingga korban terus berteriak meminta pertolongan. Akibatnya sejumlah warga berdatangan dan para pelaku memilih meninggalkan lokasi. Tiba-tiba mepet di sana. Kita kan negur baik-baik. Negur baik-baik, udah banyak modusnya sini. Aksi penarikan paksa kendaraan yang terjadi di kawasan Depok dan sekitarnya ini memang sudah sangat meresahkan. Padahal aksi para pelaku ini bisa dijerat pidana sehingga polisi menghimbau masyarakat untuk tidak segan-segan melaporkan ulah para debt collector ke polisi. Polisi juga berulang kali mengatakan kepada pihak leasing agar penagihan kendaraan menggunakan cara yang lebih baik. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, menemani istirahat Anda, tim redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik. Inilah Buletin iNews Malam selengkapnya. Tiga orang mama terlihat berpura-pura menjadi pembeli di sebuah toko pakaian di Kecamatan Rajek, Kabupaten Tangerang, Banten terekam CCTV. Dua mama berpura-pura memilih pakaian, sementara satu orang lainnya mengajak ngobrol penjaga toko untuk alihkan perhatian. Meski di dalam toko ada dua pengunjung lain, pelaku tetap nekat memasukkan 14 celana jeans ke dalam pakaiannya. Dua pelaku langsung keluar toko yang disusul satu pelaku lainnya. Kini pemilik toko merugi hingga Rp3.500.000. Mereka berpura-pura dengan mengecoh para penjaga yang ada di toko dengan berbagai macam cara seperti menanyakan masalah barang, terus mencarikan ukuran barang. Dengan mengecoh itu sehingga penjaga toko yang berjumlah kurang lebih 3 orang jadi nggak fokus, dan akhirnya dengan satu orang yang mungkin sebagai eksekutor
mengambil barang yang diduga mungkin dari barang yang ada di toko tersebut. Terjadi pencurian dan pemberatan di mana dugaan pelaku ini berjumlah 3 orang dengan perannya masing-masing, dan yang dialami korban adalah kerugian 14 piece celana bermerek Cardinal, kalau dinominalkan uang sekitar 3.500.000. Diketahui total pelaku berjumlah 4 orang, 3 orang beraksi di dalam toko, sementara 1 orang menunggu di dalam mobil. Polisi sudah mengantongi identitas para pelaku, kini tengah mengejar komplotan emak-emak pencuri tersebut. Dari Kabupaten Tangerang, Aimar Rani, iNews melaporkan. Adu jotos 2 sales promotion girl wanita yang terjadi di MTC Karebosi Makassar viral di media sosial. Keduanya saling jambak sementara karyawan lain berusaha melerai. Perkelahian ini diduga gara-gara keduanya berebut pembeli ponsel. Salah seorang SPG tak terima pelanggannya pindah ke konter lain hingga menemui kesepakatan harga. Pasca peristiwa itu, kedua SPG saling lapor di Polsek Wajo. Keduanya masing-masing melaporkan dugaan tindak pidana penganiayaan. Polisi telah mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan pemilik toko serta saksi lainnya. Meski demikian, penanganan kasus ini akan mengedepankan mekanisme mediasi. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Belas orang kuli panggul di Kabupaten Belitung, Kepulauan Bangka Belitung ditangkap polisi. Penangkapan usai polisi menggerebek sebuah kapal bermuatan 15 ton pasir timah ilegal. Para istri kuli panggul ini pun menangis histeris saat suami mereka hendak digiring ke kantor polisi. Para istri menilai suami mereka hanyalah korban. Kuli panggul yang ditangkap sebelumnya dimintai tolong mengangkut pasir timah dengan upah Rp1.000.000. Karena nggak ada bongkar di pelabuhan, terpaksalah ikut yang itu. Duit yang dijanjikan sepeser pun tidak ada. Tidak merasakan, cuma merasanya pedih, sakit hati, sengsara. Semulanya kami ini diajak oleh saudara Juanda atau Juan untuk melakukan pemanggulan pasir timah dari Pantai Bengalo melansir ke perahu. Tahu-taunya sekira pas sampai jam kerjanya kami sudah tidak sesuai lagi. Ternyata kami diangkut ke gudang untuk mengangkat. Belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian tentang status penahanan para kuli panggul ini, sedangkan penanggung jawab dan pemilik barang belum ditemukan. Dari Belitung, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Kamera pengawas di dalam rumah merekam pencuri spesialis rumah kosong yang menyatroni rumah korbannya di perumahan Pondok Ungu Permai, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam kamar korban usai merusak pintu depan rumah dengan linggis. Hanya hitungan menit, pelaku masuk ke dalam kamar dan mengacak-acak lemari korban. Beruntung pemilik rumah tidak menyimpan barang berharga di dalam kamar dan pelaku pun langsung kabur tanpa membawa hasil. Diketahui pada saat kejadian pemilik rumah sedang bekerja. Saat pulang, korban langsung terkejut melihat pintu rumah sudah rusak dengan kondisi kamar berantakan. Pas lagi saya mau buka pintu, ternyata pintu di bawah ini saya ngeliat udah ada yang ngejebol. Pas saya mau masukin kunci, ternyata pintu udah kedorong, udah kebuka. Saya masuk ngeliat kamar persis banget. Ini kan pintu kamar langsung, itu lemari udah obrak-abrik. Pas lagi di obrak-abrik, saya coba keluar lagi, coba ngecek CCTV. Habis itu ternyata ya ada pelakunya gitu CCTV. Aksi pencurian di lokasi tersebut baru pertama kali terjadi. Pasca kejadian, korban belum melaporkan kasus tersebut ke pihak kepolisian. Namun korban memviralkan video rekaman kamera pengawas tersebut ke media sosial dan berharap agar warga selalu waspada saat meninggalkan rumah.
Dari rekaman CCTV inilah ADP dan LNW sejoli yang membuang bayinya yang baru dilahirkan di depan Yayasan Yatim Piatu Jalan Kemanggisan Utara, Palmerah, Jakarta Barat, akhirnya bisa terungkap. Keduanya ditangkap aparat Reskrim Polsek Palmerah di lokasi berbeda. ADP di Kebonjeruk, sementara LNW di Kalideres, Jakarta Barat. Dari hasil pemeriksaan terungkap, keduanya mengaku sudah menikah siri. Namun karena malu dan tidak direstui orang tua, keduanya nekat membuang bayi yang baru dilahirkan mandiri. Pasal 76B, kalau dua pasangan ini telah melakukan nikah siri, kemudian tidak disetujui oleh orang tuanya, kemudian dengan ada hubungan gelap ini, bayi tersebut dibuang. Motifnya apa dibuang? Motifnya malu, karena tidak disetujui sama orang tuanya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sejoli muda ini kini mendekam di sel tahanan Polsek Palmerah. Keduanya diancam hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya pada 21 September lalu, warga dikejutkan dengan penemuan bayi prematur di dalam tas di depan Gria Yatim dan Duafa Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat. Awalnya bayi tersebut ditemukan tanpa busana dan masih bernafas. Bayi tidak berdosa itu kemudian dibawa ke Puskesmas Palmerah lalu dirujuk ke RSUD Tarakan. Namun 39 jam dirawat di ruang picu. Bayi malang dengan berat 1,3 kg tersebut meninggal dunia. Dengan membawa sejumlah barang bukti, para korban investasi bisnis kecantikan mendatangi Mapolres Metro Bekasi Kota untuk melaporkan dugaan investasi bodong. Para korban ini melaporkan pemilik bisnis kecantikan bulu mata yang berlokasi di kawasan Galaksi, Bekasi Selatan. Korban mayoritas wanita ini diduga tertipu iming-iming investasi di bisnis kecantikan dengan nilai investasi mulai dari 3 juta hingga 150 juta rupiah. Para korban tergiur lantaran sudah mengenal pelaku karena mayoritas pelanggan. Dijanjikan penghasilan yang lumayan menguntungkan lah gitu. Tapi baru beberapa bulan berjalan, ternyata uang pendapatan kami tidak dibayarkan. Saya baru kembali 1,8. Nah, terus terjadi macet kapan itu? Sekitar bulan Mei. April, Mei, dan seterusnya. Apa? Nggak ada kabar apa-apa. Nggak ada kabar? Komunikasi susah? Komunikasi susah. Kini para korban berharap pihak kepolisian segera merespon laporannya dan menangkap pelaku. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Ya Allah, Gusti. Mudah-mudahan katulungan ya Allah. Beginilah detik-detik kepanikan yang terekam video amatir. Terlihat sejumlah siswa basah kuyup akibat terjatuh ke sungai setelah jembatan gantung yang mereka lintasi tiba-tiba ambruk. Satu persatu anak diangkat ke daratan oleh warga yang terjun langsung ke sungai. Cerita dan tangis histeris mewarnai proses penyelamatan. Mobil warga jadi ambulans dadakan membawa korban ke Puskesmas Cikembulan. 8 siswa terjun bebas ke sungai setinggi 5 meter. 4 diantaranya mengalami luka ringan dan syok berat. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Sebelumnya, kejadian para siswa sedang diketahui mengikuti kegiatan olahraga jalan santai. Mereka melintasi jembatan baru yang terlihat kokoh meski belum diresmikan. Mau menyeberang ke arah menuju sekolah gitunya, berangkat dari sekolah muter karena posisi sekolah kita di Taripolot sebelah sana. Kurang lebih 1 bulan lah, kurang lebih. Kurang lebih 1 bulan. Ya. Nah ini proses pengerjaannya oleh siapa? Dari ini kalau dananya itu dari Telkom, tapi ini ada yang kerja. Jembatan gantung sepanjang 20 meter sudah selesai dibangun sejak sebulan lalu. Kawat pagar besar di sisi kiri diduga terlepas hingga membuat para siswa terjerumus ke dasar sungai. Kini, petugas masih melakukan penyelidikan untuk mencari penyebab pasti ambruknya jembatan. Di Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah melaporkan.
Viral di media sosial, sejumlah pekerja di dapur SPPG mencuci nampan untuk menu makan bergizi gratis dengan air kotor. Usai digosok oleh sabun, wadah kemudian dilempar ke dalam air keruh. Peristiwa ini terjadi di sebuah dapur SPPG di Desa Citatah, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Usai video ini viral, Badan Gizi Nasional menutup sementara SPPG Tagok Munding Cipatat. Adapun SPPG ini sudah beroperasi sejak Agustus 2025 dan mendistribusikan 3.000 porsi makanan setiap hari. Pihak pengelola SPPG pun meminta maaf. Terjadi di dapur kami, memang kendala saat itu adalah karena tempat kami ini di sini geografis tempat wilayah di sini tuh kesulitan air, Pak. Yang pertama memang pada saat musim kemarau itu air itu bagus dan jernih. Cuma belakangan ini beberapa hari ini itu air itu terkendala keruh, Pak. Pihak SPPG kemudian memperbaiki saluran air dengan membuat filter atau penjernih. Sementara itu, sekitar 40 karyawan dirumahkan. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono, iNews melaporkan. Puluh pelajar SMA Negeri 1 Lur Agung, Kuningan, Jawa Barat mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Mereka mengonsumsi MBG pada Kamis pagi dan gejala keracunan mulai muncul Kamis malam. Para siswa mengalami diare, muntah-muntah, lemas, dan sakit kepala. Sebagian di antaranya dilarikan ke puskesmas. Pasca kejadian ini, dapur SPPG ditutup sementara sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel makanan. Tapi untuk sementara dapur yang memang memproduk atau mengolah pakan ini sementara akan kita tutup dulu ya. Sesuai dengan Pak Gubernur ya. Jadi ketika ada sebuah kejadian yang akibat keracunan untuk sementara ya kita tutup dulu sampai hasil uji labnya nanti keluar. Nah. Ada yang nelpon katanya ibu orang tuanya Rapi, iya benar kata saya. Ini Rapinya sakit perut katanya, ada di Puskes Lur Agung. Terus saya panik langsung tanya kenapa, katanya habis makan MBG ya, gitu. Langsung panik saya. Terus langsung katanya ibu kesini aja, anaknya udah diobatin. Para siswa dan orang tua murid pun berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahuddin, iNews melaporkan. Drama polemik ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mencuat usai pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi mengaku berhasil mendapatkan salinan ijazah Jokowi dari KPU. Setelah foto legalisir ijazah Jokowi diterima, Bonatua ungkapkan terdapat kesamaan data yang didapatkan Roy Suryo. Ia pun mantap mengungkapkan dengan adanya salinan legalisir ijazah ini menjadi bukti dalam menentukan kelanjutan kasus ijazah Jokowi. Benar, inilah satu-satunya untuk pertama kali dengan kebanggaan kita ya, rakyatnya menang. Meminta ini susah banget. Saya meminta ini ke 8 kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah. Ya. Ini mengalami penolakan dan dramatisir tadi. Ini sempat dilindungi oleh peraturan keputusan KPU 731 tadi. Sementara itu, kuasa hukum Joko Widodo, Yaakob Hasibuan, menegaskan fotokopi ijazah yang diklaim sebagai ijazah palsu adalah tidak benar. Pihaknya tetap akan melanjutkan proses hukum yang sedang berjalan dan tak ada niat untuk mencabut laporan. Selain memastikan keabsahan dokumen ke KPU, Yaakob menyatakan pihaknya terus mengawal proses hukum demi menjaga nama baik Jokowi. Itu sangat tidak benar dan tidak berdasar. Harus saya sampaikan bahwa itu sangat menyesatkan dan sangat berpotensi menimbulkan permasalahan hukum yang lain dan yang baru. Karena dari dulu kami sudah sampaikan selalu berkali-kali, jangan sampai tuduhan-tuduhan ini dilanjutkan. Karena dari Baraskrim sudah menyatakan itu asli dan juga ada proses hukum yang sedang berjalan di Polda Metro Jaya. Penemuan salinan ijazah Jokowi memicu perhatian publik.
Mengingat polemik mengenai keaslian dokumen tersebut sudah lama menjadi perdebatan di ruang publik. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Wendra Nura, iNews melaporkan. Setelah memegang salinan ijazah Jokowi, pakar telematika Roy Suryo mengaku yakin ijazah Jokowi palsu. Menurut Roy Suryo dalam keterangan persnya di Solo, Jawa Tengah, logo dan teks di ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak lazim. Adapun salinan ijazah Jokowi didapatkan saat sebelum menghadiri aksi di depan gedung KPK, Jakarta pada Kamis lalu. Ia mengaku mendapatkannya dari Komisi Pemilihan Umum. Selain itu, Roy Suryo CS juga mengklaim mengantongi temuan terkait riwayat pendidikan Wapres Gibran Rakabuming Raka yang menurutnya bermasalah. Sudah kita cross-check ke KPU, mau Anda pendidikan S1, S2, S3, dan sudah ada jurisprudensinya. Jurisprudensi itu kalau bahasa hukum, sudah ada ketentuan hukum yang pernah terjadi, dan itu harus dilakukan lagi di Surabaya. Seorang caleg Partai Nasdem waktu itu mendaftar, dia sudah doktor di Amerika, karena dia nggak punya ijazah SMA, nggak bisa, karena ijazah SMA-nya tidak ada, maka tidak ada. Ini juga, jadi yang namanya Gibran itu tidak ada ijazah SMA-nya, ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Mobil pemadam kebakaran Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terguling di Desa Arela, Kecamatan Kahu saat hendak menuju lokasi kebakaran. Akibatnya, 4 petugas damkar langsung dilarikan ke puskesmas terdekat. Namun 2 diantaranya terpaksa harus dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tenriawaru Bone karena alami luka yang cukup parah. Kecelakaan terjadi saat mobil damkar hendak menikung, namun tiba-tiba sebuah motor melaju dari arah depan. Sopir berusaha hindari tabrakan namun hilang kendali dan terguling. Menuju ke lokasi kebakaran. Di tengah perjalanan terjadi kecelakaan tunggal. Mengakibatkan teman-teman terluka saat terjadi kecelakaan. Ada berapa orang yang terluka, Pak? Ada 4, tapi yang 2 tidak terlalu. Yang 2 orang ini dirujuk ke rumah sakit kedua. Itu ada 2 korban kecelakaan lalu lintas yang kebetulan merupakan personil damkar yang akan bertugas untuk melakukan pemadaman. Sekarang sementara dirawat di IGD. Salah satunya mengalami luka di siku, di pergelangan. Kemudian yang kedua itu mengalami luka di tulang belakang. 2 petugas yang alami luka berat masih harus dirawat di Rumah Sakit Umum Tenriawaru Bone. Sementara 2 petugas lain yang luka ringan sudah diperbolehkan kembali ke rumah masing-masing. Dari Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, Bulan Sri Indramaya, iNews melaporkan. Sebuah mobil menabrak sepeda motor di Desa Tulung, Kecamatan Kawedanan, Magetan, Jawa Timur. Kecelakaan ini membuat mobil yang dikemudikan oleh Febrian Fitrianto Hadi, warga Winongo Manguharjo, Madiun, menabrak bengkel sepeda motor di pinggir jalan. Akibat kejadian ini, 2 orang tewas dan 3 luka berat. Tabrakan diduga karena mobil berusaha menyalip mobil di depannya, namun di lajur sebaliknya ada sepeda motor dalam kondisi tanpa lampu penerangan sehingga tabrakan tidak dapat terhindarkan. Ini mau menyalip kendaraan di depannya. Ketika menyalip, ternyata di depan ada sepeda motor yang mati lampunya. Akhirnya terjadi insiden laka lantas tabrakan tersebut. Petugas Satlantas Polres Ngawi yang mendatangi TKP langsung mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Sayyidiman, Magetan. Korban jiwa sementara ada 2 orang dibawa ke Rumah Sakit Magetan. Setelah nabrak itu langsung Innova berhenti atau seperti apa? Untuk habis kecelakaan, untuk Innova menubur bengkel dari warga. Untuk supir mobil seperti apa? Untuk supir saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Sayyidiman, Magetan. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani oleh Satlantas Polres Magetan dengan mengamankan kedua kendaraan yang terlibat.
Dari Magetan, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Sejumlah personil tim Macan Unit Opsnal Satreskrim Polres Bangkalan membuntuti penadah barang curian berinisial AM di Jalanan Protokol Kota Sidoarjo, Jawa Timur. Saat pelaku berhenti di pinggir jalan, beberapa petugas mendekatinya secara perlahan, kemudian menangkapnya. Dari penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan dan menyita 2 sepeda motor yang sebelumnya dilaporkan hilang dicuri. Penangkapan pelaku AM berawal saat polisi sebelumnya berhasil menangkap para pelaku lain. Saat dikembangkan, diperoleh informasi terkait keberadaan motor curian yang ditampung oleh pelaku AM. Pelaku AM berperan sebagai penadah hasil kejahatan dari komplotan pencuri motor dan begal. Salah satu motor yang diamankan milik seorang mahasiswa yang menjadi korbannya di wilayah Kecamatan Labang, Bangkalan. Kami kembangkan untuk mencari keberadaan sepeda motor. Kemudian kami kembangkan, kemudian kami berhasil melakukan penangkapan terhadap penadah atas nama inisial AM tadi. Kemudian di penadah tersebut kami juga berhasil mengamankan 2 sepeda motor. Atas perbuatannya pelaku dijerat pasal 480 KUHP tentang tindak pidana penadahan barang curian dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Balai Desa Tegalrejo, Kecamatan Ringu, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, heboh. Seorang pelaku jambret dianiaya warga, bahkan sepeda motornya juga dirusak. Meski sudah tak berdaya, sejumlah warga terus melayangkan pukulan ke arah pelaku. Warga geram mengetahui pelaku sudah 3 kali beraksi menyasar emak-emak yang mengenakan perhiasan kalung emas. Melaksanakan aksinya beberapa kali. Jadi berdasarkan dari penyelidikan, dari pendalaman, ternyata pelaku melakukan juga di wilayah Dringu sebanyak kurang lebih 3 TKP di hari sebelumnya. Hingga saat ini polisi masih memeriksa pelaku yang ternyata residivis kasus yang sama. Kuat dugaan, ia tidak beraksi sendirian dan masih banyak lokasi kejadian yang belum dilaporkan. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Aktris asal Korea Selatan Jeon Hye-bin kehilangan kartu kredit miliknya saat berlibur di Ubud, Bali. Kejadian ini berawal saat Jeon Hye-bin bersama suami dan anaknya berlimpur ke kawasan Ubud, Bali. Pada 1 Oktober 2025 malam, dirinya bersama sang suami dan anaknya berjalan-jalan di kawasan Ubud Center. Saat hendak berbelanja di salah satu toko, aktris itu terkejut dompet yang berisikan uang dan kartu penting hilang. Tidak berselang lama, aktris itu mendapat notifikasi dari ponselnya terkait adanya beberapa transaksi mencurigakan penarikan uang dari kartu kredit miliknya dengan total transaksi mencapai 132 juta rupiah. Terhadap kejadian tersebut memang benar dan hal tersebut sebagai pelapor atau korban sudah melapor di Polsek dan sudah direspon dengan baik oleh Polsek Ubud dan hal tersebut dilaporkan kemarin pada hari Kamis siang dan sudah diterima dengan baik oleh Polsek Ubud. Atas kejadian tersebut, petugas kepolisian Polsek Ubud dan Polres Gianyar tengah melakukan penyelidikan. Anak korban menangis histeris saat jasad ayahnya dibawa ke Rumah Sakit Indramayu untuk dilakukan otopsi. Sebelumnya korban warga Mulyasari Pamanukan ditemukan tewas dengan sejumlah luka. Korban diduga meninggal akibat terjatuh. Namun setelah melihat pintu rumah rusak dan banyak batu, korban melaporkan ke RT setempat dan diketahui korban dilempari batu oleh 3 remaja mabuk. Saya bersihin. Terus kata lebet deh. Itu yang disusutin supaya ininya
utuh, nggak ada darah, udah ini nama lebih. Akang nggak tahu penyebabnya apa? Nggak tahu. Awalnya nggak tahu. 3 pelaku dalam kondisi mabuk hendak mencari seseorang bersembunyi di sekitaran rumah korban. Korban yang merasa terganggu langsung menegur ketiga pelaku. Akhirnya korban masuk, kemudian pelaku ini melempari korban ini dengan menggunakan batu. Tidak berselang lama, kemudian mereka dipisah oleh warga setempat, kemudian mereka pergi, 15 menit kemudian mereka datang lagi dan melempari rumah korban menggunakan batu, bambu, dan kayu. Kini ketiga pelaku telah diamankan Satreskrim Polres Subang. Polisi masih mendalami kasus ini, sementara jasad korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Indramayu untuk dilakukan otopsi. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan Juanda, iNews melaporkan. Sam dan Sun, 64 tahun, 2 pria lansia yang kembar identik ini harus berurusan dengan polisi lantaran dilaporkan mencabuli wanita disabilitas berusia 34 tahun di wilayah Kaliabang Tengah, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat. Keduanya melakukan perbuatan bejat itu 2 kali di sebuah pos ronda dekat perumahan. Aksi cabul pria kembar ini terbongkar setelah ada warga yang merekam perbuatan tidak senonoh keduanya. Polisi yang mendapat laporan langsung menangkap pelaku yang mengaku tidak dapat menahan nafsu saat bertemu dengan korban. Motifnya ini dari pelaku ini hanya kepuasan tersendiri setelah melakukan perbuatan tersebut. Sudah berapa lama Pak melakukan aksi itu? Berapa kali? Yang satu sudah dilakukan 2 kali, yang ini baru sekali. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan pakaian yang dikenakan pelaku saat beraksi, serta rekaman aksi cabul keduanya. Iseng aja. Iseng aja. Emang belum punya istri, Pak? Ada istri saya. Kenapa nggak sama istri? Ada lebih muda enak. Lebih muda, Kak. Bang, sedikit. Terus adik Bapak itu kok ikutan Pak, dikasih tahu Pak, diceritain? Enggak diceritain. Dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua kakek kembar ini dijerat pasal tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Setelah melalui proses pencarian di lokasi runtuhnya ambrukan Ponpes Al-Qosidi Buduran, Sidoarjo, tim SAR gabungan pada Sabtu sore kembali menemukan 2 jenazah korban di balik reruntuhan bangunan. Dengan temuan ini, jumlah total jenazah yang berhasil dievakuasi mencapai 17 orang. Kali ini jenazah yang ditemukan tertimbun di balik plat baja ringan bekas lantai atas bangunan yang ambruk. Untuk mempermudah evakuasi, petugas memotong plat baja ringan dengan blender las. Selanjutnya jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim di Surabaya. Sementara itu, tim SAR gabungan terus berusaha mengevakuasi puluhan santri yang hingga kini masih terjepit di bawah reruntuhan bangunan. Petugas masih menggunakan alat berat untuk mengangkat material bangunan. Selain itu, petugas Dim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Jatim terus melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban yang tiba di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Tim DVI baru melakukan pencocokan data antemortem dan postmortem terhadap 9 jenazah yang tiba di rumah sakit. Sejumlah keluarga yang berada di posko DVI juga telah dilakukan pengambilan sampel DNA. Rencananya 56 sampel DNA yang sudah didapat dari pihak keluarga akan dikirim ke Pusat Laboratorium Forensik Mabes Polri guna mempercepat proses identifikasi. Tim Liputan iNews melaporkan. Kobaran api melalap gudang produksi mebel di Desa Bawu, Jepara. Banyaknya barang mebel dari kayu serta bahan finishing berupa minyak thinner, busa, juga kain sebagai pemicu api cepat membesar. Kebakaran diketahui warga setempat saat kondisi api telah membesar.
Petugas pemadam kebakaran dibantu warga berusaha memadamkan api agar tidak menjalar ke rumah produksi sekitar. Akibat kebakaran ini, korban menanggung kerugian hingga 1,5 miliar rupiah. Laporannya yang agak terlambat, ya. Mungkin karena memang pemilik rumah tidak ada di rumah. Karena ini kebetulan gudang mebel, di dalamnya juga banyak bahan-bahan yang sudah terbakar, thinner dan sebagainya. Api baru bisa padam sekitar 3 jam dengan melibatkan 7 armada pemadam kebakaran. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara akibat hubungan arus pendek jaringan listrik. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata berkolaborasi dengan Indonesia Gastronomy Network meluncurkan Wonderful Indonesia Gourmet di Sanur dan Pasar Bali. Peluncuran program ini menjadi momentum penting untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai destinasi wisata kuliner dan gastronomi terkemuka di dunia. Wisata gastronomi diharapkan bukan sekedar konsumsi, melainkan juga memberikan pengalaman budaya tanah air yang mendalam, sehingga menjadi jembatan yang mampu mengenalkan identitas budaya Indonesia kepada masyarakat global. Through this, we are also advancing gastro-diplomacy as we believe that food is one of the most genuine ways to understand a nation, serving as a cultural bridge that shares our rich identity with the global community. We hope it will allow also inspire the growth or the establishment of new gastronomic destinations across region. Wisata gastronomi menjadi salah satu penggerak roda ekonomi terbesar di Pulau Dewata. Pada 2024, produk domestik regional bruto (PDRB) di Bali dari sektor jasa makanan seperti restoran mencapai 27,6 triliun. Sedangkan dari industri manufaktur makanan dan minuman berkontribusi mencapai 9,71 triliun. Kedua sektor ini menyumbang 12,5% dari total PDRB Bali. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. MNC Asset Management melalui salah satu produknya yakni MNC Dana Syariah berhasil mendapatkan penghargaan Best Syariah Award 2025 dalam kategori Best Mutual Fund Syariah pendapatan tetap syariah periode 5 tahun. NC Dana Syariah menjadi salah satu produk unggulan MNC Asset Management yang eksis di pasar modal Indonesia selama lebih dari 20 tahun. Pencapaian ini menegaskan kinerja MNC Asset Management terbaik dan memberikan hasil investasi yang menguntungkan. Prestasi ini juga menjadi komitmen MNC Asset Management untuk terus menghadirkan inovasi dan solusi investasi syariah terbaik bagi para investor. Jadi ini merupakan komitmen kami gitu ya, yang akan terus memberikan hasil atau imbal hasil yang terbaik kepada investor kami gitu ya. Dan kami terus akan menjaga amanah yang dari investor tersebut atas uang atau investasi yang dilakukan atau ditempatkan di MNC Asset Management. Khususnya untuk produk kami yaitu MNC pendapatan tetap syariah, MNC Dana Syariah. Best Syariah Award ini itu untuk memberikan apresiasi kepada industri keuangan yang sudah berjasa menghimpun dana memajukan keuangan syariah di Indonesia. Dan dengan awarding ini orang semakin sadar, makin tertarik bahwa investasi tidak hanya di konvensional, di syariah juga bisa menjadi alternatif. Ya. Terdepan, MNC Asset Management akan terus berkomitmen menjaga kinerja optimal demi nasabah serta mendukung pertumbuhan industri reksadana di Indonesia. Dari Jakarta, Muharlin, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Industri makanan dan minuman tumbuh 6,15% pada kuartal kedua 2025 dengan dukungan hilirisasi dan investasi serta mendorong industri pendukung seperti kemasan dan percetakan. Untuk menangkap peluang itu, 4 pameran digelar, yaitu All Print Indonesia, Pro AVL Indonesia, All Pack Indonesia, dan Sahel Interfood 2025. Pameran ini diikuti oleh 500 peserta dari 20 lebih negara dan banyak teknologi-teknologi baru yang akan ditampilkan. Kita melihat ini ada peningkatan dari segi kepesertaan dibanding 2024.
Penyelenggaraan pameran ini diharapkan menjadi pendorong industri nasional sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global. Dari Jakarta, Rizky Iqbal, Ari Setiawan, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita malam hari ini. Pemirsa GTV, semakin mudah mendapatkan informasi terkini dari penjuru negeri, cukup scan QR Code di layar TV Anda untuk menyaksikan Buletin iNews. Saksikan tayangan GTV di mana saja melalui RCTI+. Selamat malam dan sampai jumpa. Thank you.